Dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, pondok pesantren harusnya dijadikan tempat untuk menimba ilmu agama secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya formal tapi juga non-formal. Tapi ponpes yang satu ini menebar kontroversial. Mulai dari memperkenalkan salam Yahudi. Kemudian ada syaf sholat antara perempuan dan juga laki-laki digabung saat sholat Idul Fitri. Bahkan yang terbaru ada ungkapan kalau Anda berbuat zina dan membayar tembusan berupa uang atau barang, dosa zina Anda akan otomatis terhapus. Pondok Pesantren Al Zaitun malam hari ini akan kami bahas. Betul, belum lagi kemudian statement dari pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang menyatakan meragukan Al-Quran ini yang kemudian membuat geram seluruh umat muslim di Indonesia. Kita akan bahas mengapa kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun nampak tidak terjamah dan juga eksklusif. Ada apa di balik Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga sang pimpinan. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber malam hari ini. Dan sebelumnya kami perkenalkan juga ada seluruh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Kami juga yakin teman-teman mahasiswa di sini mengikuti isu akan Pondok Pesantren Al Zaitun yang mungkin bisa dibilang 1 bulan ini memantik reaksi dari seluruh pihak. Langsung saja ya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Pak Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Assalamualaikum. Silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Muhammad Naji Aromadloni, pemerhati pesantren. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga ada Bang Muhammad Iksan, alumni Ponpes Al Zaitun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Pak Kiai Asroruniam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Andro? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Kemudian ada pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Bapak Imam Suprianto yang tadi request ingin dipanggil Mbah Imam. Assalamualaikum Mbah Imam. Selamat malam Mbah Imam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada Bang Mustafa Narawardaya, founder Indonesian Crime Analyst Forum, yang juga pegiat media sosial aktif sekali. Waalaikumsalam. Kami nanti juga akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uruzanul Ulum, yang kabarnya memang antara Pemprov, kemudian Majelis Ulama Indonesia sedang membentuk tim investigasi untuk menindak dan juga mengusut tuntas Ponpes Al Zaitun. Kita langsung ke Mas Ken. Mas Ken ini, Assalamualaikum, kita sapa terlebih dulu Pak Wagub, mohon maaf. Oh sudah hadir, selamat malam Pak Wagub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik. terima kasih. Coba gambarnya ditampilkan di belakang kami, coba. Gambar Pak Wagub, nah ini dia Pak Masya Wagub. Allah, terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi Pak Wagub. Nanti kita bincang-bincang, tapi sebelumnya kita ingin ke narasumber kami yang ada di studio. Silakan, Mas Ken, kami ingin tahu lebih jelas, kita uraikan satu persatu. Karena kabarnya banyak sekali hal-hal yang kontroversial di Ponpes Al Zaitun. Itu semua yang beredar, apakah valid, betul kabarnya, atau ada bumbu-bumbu sedikit palsu atau fake? Seperti apa, Mas Ken? Semuanya fakta. Namun perlu kita ketahui, kalau kita bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ketika bicara kurikulum nggak ada persoalan, pakai Kemenak. Tapi di sana itu ada namanya 2 struktur. Yang pertama struktur teritorial, itu yang sudah berbentuk negara, walaupun negara bayangan ya. Jadi RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur sampai Presiden. Ada fungsional yang dia jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al Zaitun itu 80% santri itu yang orang tuanya anggota NI. Ada 20% santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun yang memang dia tidak tahu NI. Jadi ketika ditanya masalah NI dia nggak tahu. Karena memang ya berbeda. Tapi suatu saat ketika lulus biasanya juga nanti akan didekati dan akan direkrut. Begitu. Mas Ken, bisa dijabarkan kenapa begitu kental dan mengetahui secara mendalam ya, Maria, ya, tentang Ponpes Al Zaitun ini? Saya bagian dari Al Zaitun tapi yang di teritorial. Dan kita dulu di jabatannya masih di tingkat kecamatan. Jadi sudah ada lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden NI di sana. Presidennya pada saat itu? Presiden NI sama dengan pimpinan Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga, bahkan 2 kali penelitiannya, ada 3 hubungan masalah kepemimpinan, pendanaan, dan historis. Bahwa pimpinan
NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama. Namun sayangnya sampai sekarang hasil penelitian itu belum dipublish secara umum sehingga tidak bisa menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Kami berharap dulu ada fatwa sebenarnya. Ketika ini kan menurut saya dari 10 kriteria aliran sesat yang di MUI, menurut saya sudah masuk. Dan ini seharusnya juga Kementerian Agama menindak karena sudah jelas dulu hasilnya. Sampai penelitinya itu meninggal dunia, Prof. Safi Mufid, itu juga hasilnya belum dibuka. Ini yang akhirnya kita waktu itu bingung, apa karena dulu setelah hasil penelitian itu kan dulu di Al Zaitun 2004 ada penggelembungan suara ke salah satu partai politik. 24.000 nggak tanggung-tanggung, belum suara di luar. Jadi kita nggak tahu, kita masih berprasangka baik lah. Semoga ketika nanti mungkin ke jenjang lebih tinggi, tapi ternyata Pak Wapres sampai ke istana juga, ini juga belum dibuka sampai sekarang hari ini. Jadi kalau menurut saya hasil yang lama dibuka saja, kumpul Menko Polhukam, Bais, Bin, Baitelkam, Densus 88 kumpul semua, dibuka, ini mau diapakan sebagai barang. Penelitian yang baru tinggal melengkapi saja, karena orangnya masih sama, tempatnya masih sama. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat. Kalau tidak diselesaikan, ini kan menjadi polemik terus-terusan. Dan ini akan memperburuk cita pesantren, seolah pesantren itu identik dengan radikal, identik dengan bahkan teroris. Nah, ini yang kita harapkan. Sebelum jauh ke sana, yang penyimpangan dan ajaran sesat itu yang seperti apa? Bisa berikan contoh konkretnya, Mas? Bisa dijabarkan, Mas Kan? Ya, ajaran sesatnya dia telah merubah rukun Islam. Kalau rukun Islam sama, tapi sahadatnya ini yang diajarkan di gerakan teritorial. Saya bawa bukunya kebetulan. Silakan. Ini buku Miqdar Al-Haq, ini yang dibuat oleh dulu masih bupati, sekarang gubernur NI. Saya bantu Mas Ini pegang ini. ajarnya di dalam bahwa sahadat itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Mereka menganggap Indonesia hukumnya masih jahiliyah, Pancasila, peninggalan KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Ini harus diganti dengan negara Islam. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama, karena Rasul berasal dari kata risalah, layak disebut sebagai orang nabi. Jadi dulu kami meyakini Panji Gumilang dulu ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yang kedua sholat. Sholat itu menganggap bahwa hari ini ya kondisi Mekah, kondisi jahiliyah karena Indonesia belum tegak hukum Islam, maka sholat belum diwajibkan. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Sholat suka-suka dia ketika ada tamu, ketika ada event tertentu. Makanya karena mereka dididik menjadi negarawan, sholatnya mereka dilarang pakai sarung, sholat pakai celana, pakai jas, pakai dasi, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, calon-calon pemimpin negara. Zakatnya juga dirubah, tidak pakai mereka pakai satu gantang kurma, tidak pakai liter beras. Puasanya juga bukan puasa Ramadan, puasa diartikan bahwa ingin menahan dari negara Islam menang. Jadi mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Dan yang terakhir ibadah hajinya. Ibadah haji menurut NI itu nggak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun setiap tahun sekali pada 1 Muharram, diartikan sebagai perkumpulan para pejabat. Dan itu seluruh korwil, bahasa mereka dulu kita ke sana korwil, itu datang. Melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Apalagi pada saat itu ketika saya di dalam itu sekitar 250.000 jamaah pada saat itu dan hadir semua. Masing-masing korwil semuanya juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling Ka'bah, tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Melihat bahwa kita bertakbir, Allahu Akbar. Inilah Islam, ini besar, mewah, megah, lengkap fasilitasnya. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al Zaitun dengan segala lengkap fasilitas. Dan saya rasa orang yang datang ke sana berucap subhanallah, itu besar sekali, luas sekali. Ada juga istilah melempar jumroh. Kalau di Mekah kan menggunakan kerikil. Kalau di Al Zaitun kita sedang membangun gedung. Kalau pakai kerikil gak kelar-kelar. Jadi setiap orang yang datang ke sana dari rombongan wilayah mana, nanti di akhir session sambutan Syekh Panji Gumilang, kalau saya menyebutnya sekton bukan seng sebenarnya. Ini ada ritual melempar jumroh, misalnya dari Jakarta misalnya, ada 1 miliar. Ini melempar jumrohnya tidak pakai kerikil, tapi dulu minimal dengan 7 sak semen. Wow. Dalam bentuk duit. Jadi ini sebenarnya kalau dalam segi penodaan agama ini sudah masuk, apalagi kemarin frontal. Ada masa Bung Karno, ada sholatnya pakai macam-macam. Jadi kalau bicara ini kurikulum Kemenak itu nggak pernah ngajarin seperti itu.